Pernah nggak kalian ketemu orang yang suka banget, kelihatan nggak tahu apa-apa? Atau bahkan kalian sendiri yang pura-pura nggak ngerti, padahal aslinya paham banget. Tapi, kenapa ya? Kenapa orang bisa lebih nyaman berpura-pura bodoh? Apakah ini cuma trik supaya terhindar dari masalah? Atau justru cara paling cerdas untuk bertahan di dunia ini? Yuk, kita bongkar bareng-bareng alasan dan rahasianya. Tapi ini bukan tentang beneran bodoh ya. Ini tentang kenapa kita kadang memilih untuk pura-pura nggak ngerti. Kalau kita pikir lagi, mungkin cara ini ada manfaatnya. Tapi di sisi lain, apa ada resikonya juga? Nah, yuk simak, kita bahas sampai tuntas. Mulai dari sini mungkin ada yang penasaran, apakah pura-pura bodoh itu cuma kebiasaan? Atau memang strategi yang disengaja? Karena aneh juga ya, kok ada banyak orang yang lebih nyaman kelihatan gak tahu? Apa mungkin kita takut jadi pusat perhatian? Atau ada hal lain yang mendorong kita untuk gak tahu di waktu-waktu tertentu? Kadang jadi orang yang tahu segalanya bikin kita jadi sasaran kritik. Jadi pura-pura bodoh bisa jadi cara untuk bertahan dari tekanan lingkungan yang kadang terlalu menuntut. Pernah nggak kalian ngerasa kayak gitu? Kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya pura-pura bodoh itu bukan hal baru. Banyak pemikir besar di zaman dulu sengaja menyembunyikan kecerdasannya. Kok bisa? Karena dengan kelihatan nggak paham, mereka bisa berbaur dan gak terlibat dalam konflik yang gak perlu. Misalnya, Socrates dulu sering pura-pura gak ngerti dan malah bertanya balik sama orang lain. Bukan karena dia gak tahu jawabannya, tapi dia pengen orang-orang di sekitarnya mikir dan mencari jawabannya sendiri. Strategi yang cerdas ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita memang perlu sedikit merendah atau pura-pura nggak tahu, supaya nggak membuat orang lain merasa terintimidasi. Contohnya dalam pertemanan, kalau kita terus-terusan tahu segala hal, lama-lama orang jadi malas ngobrol sama kita, karena mereka merasa tertinggal. Ini ada untungnya juga sih, karena kalau kita kelihatan terlalu tahu, kadang malah dianggap sombong. Kalau kelihatan biasa-biasa aja, orang lebih nyaman sama kita. Jadi, pura-pura bodoh bisa jadi cara untuk menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain. Di dunia kerja, pura-pura bodoh seringkali adalah cara terbaik untuk bertahan. Kadang kita punya ide atau pengetahuan yang lebih, tapi kalau kita terlalu sering mengemukakan semua yang kita tahu, malah bisa dianggap menonjolkan diri atau bahkan bikin atasan gak nyaman. Kalau kita kasih tahu semua yang kita bisa di awal, kita malah jadi terbebani untuk terus-menerus tampil sempurna. Jadi, sebagian orang memilih untuk kelihatan cukup tahu, gak usah kelihatan terlalu menonjol. Ada yang pernah ngalamin kayak gini. Nah, kalau di hubungan romantis, gimana? Kalian pernah gak pura-pura gak ngerti buat ngeredam konflik? Misalnya, kita tahu pasangan kita lagi kesel atau lagi nggak mood, tapi kita sengaja kayak nggak ngerti biar suasana nggak makin tegang. Kadang pura-pura nggak tahu itu bisa jadi penolong. Di situasi kayak gini, pura-pura bodoh itu bisa jadi senjata untuk meredam konflik. Kita memilih nggak membahas hal yang bisa memicu argumen atau pura-pura nggak paham biar nggak memperpanjang masalah. Unik, tapi ini terjadi kan? Kalau kalian perhatiin, banyak juga yang pura-pura gak ngerti, supaya orang lain gak ngerasa terintimidasi. Dengan kelihatan gak paham, kita bikin orang lain ngerasa lebih nyaman. Mereka jadi gak perlu merasa harus kompetitif atau ngalahin kita. Bahkan, ini bisa dibilang trik buat bikin orang lain ngerasa lebih baik. Dan dengan pura-pura nggak tahu, kita secara nggak langsung kasih ruang buat mereka lebih banyak bicara
atau berbagi opini mereka. Tapi jangan sampai kebablasan ya. Kalau pura-pura bodoh terus, bisa jadi bumerang. Orang lain malah beneran nganggap kita bodoh atau nggak punya kemampuan. Jadi, penting buat tahu kapan kita perlu keluar dari peran ini dan mulai menunjukkan kapasitas kita sebenarnya. Pernah nggak kalian ngelakuin ini dan malah ngerasa rugi? Misalnya kesempatan bagus, malah nggak didapat karena kita kelihatan nggak serius. Ini salah satu risikonya kalau kebanyakan pura-pura nggak tahu. Dengan pura-pura bodoh, kadang bisa jadi solusi pas kita menghadapi orang yang sulit atau situasi yang nggak menyenangkan. Misal, kalau ada orang yang suka banget mendominasi pembicaraan atau ngerendahin kita, pura-pura nggak ngerti bisa jadi cara buat bikin mereka puas tanpa harus kita berkonfrontasi. Trik ini buat menghindari konflik yang nggak perlu. Kalau kita tunjukkan bahwa kita nggak paham atau nggak peduli, orang seperti ini biasanya bakal merasa menang dan akhirnya berhenti menekan kita. Yang jelas, kunci dari semua ini adalah gunakan dengan bijak. Pura-pura bodoh jangan sampai mengubah kita jadi pasif atau beneran gak mau belajar. Kita boleh kelihatan gak tahu di depan orang lain, tapi di dalam diri sendiri, kita tetap harus punya semangat buat berkembang. Ingat, berpura-pura bodoh bukan berarti beneran jadi bodoh. Kita tetap belajar, tetap punya pengetahuan, tapi kita memilih kapan saat yang tepat buat menunjukkannya. Jadi kalau kalian ditanya, apakah pura-pura bodoh itu salah? Jawabannya tergantung. Kalau tujuannya untuk kebaikan, untuk meredam konflik, atau menjaga hubungan, mungkin ini bisa jadi alat bantu yang berguna. Tapi ingat, kita juga harus tahu batasnya. Dan yang terpenting, tetaplah jadi diri sendiri. Jangan sampai pura-pura bodoh jadi cara buat ngelindungi rasa minder atau kekurangan kita. Oke, itu aja yang bisa kita bahas soal fenomena pura-pura bodoh ini. Semoga video ini bisa membantu kalian melihat sisi lain dari berpura-pura nggak tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Tetap bijak dalam menghadapi dunia ya.